Bahkan cahaya pun tidak bisa berada di dekat black hole karena akan tertarik oleh kekuatan daripada black hole ini, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, black hole. Hal ini sudah sangat banyak dibicarakan oleh orang-orang ya. Apalagi para remaja-remaja yang memang tertarik dengan ilmu ruang angkasa gitu kan, atau tertarik dengan ilmu astronomi. Nah, dalam 10 tahun belakangan ini, black hole ini memang sedang populer-populernya, geng, dibicarakan. Meski demikian, banyak yang tidak mengetahui pastinya black hole ini apa gitu ya. Banyak berita simpang siur tentang black hole. Ada yang menganggap ini merupakan sebuah bintang mati. Ada juga yang menganggap ini sebuah lubang hitam yang akan menarik segala apapun yang ada di tata surya. Jadi kalau misalkan ada pesawat ruang angkasa yang mendekati black hole, otomatis pesawat tersebut akan tertarik ke dalam black hole itu. Nah, hal-hal tersebut memang tidak bisa dikatakan hoax atau hanya isu-isu belaka. Bisa dikatakan ada benarnya, ada salahnya gitu. Tapi hari ini kita akan membahas secara simpel agar mudah dipahami sebenarnya black hole ini apa gitu, geng. Oke, apa itu black hole? Black hole adalah sebuah area di ruang angkasa yang memiliki gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada satu benda pun yang bisa berada di antara black hole ini, geng. Karena sudah pasti jika berada di dekat black hole ini, benda-benda tersebut akan tertarik ke dalam black hole. Black hole ini disebut-sebut bisa menarik semua materi. Kenapa disebut demikian? Karena bahkan cahaya pun tidak bisa berada di dekat black hole karena akan tertarik oleh kekuatan daripada black hole ini, geng. Nah, hal itulah yang menyebabkan black hole ini dikatakan tidak bisa dilihat atau black hole ini benar-benar tidak bisa didekati. Lalu pasti timbul pertanyaan, loh kalau misalkan nggak bisa dilihat, kok bisa para ilmuwan tahu kalau black hole itu ada? Gitu ya. Nah, ternyata para ilmuwan ini mendeteksi black hole dengan cara memperhatikan pergerakan bintang-bintang yang ada di sekitar black hole. Memang menurut para ilmuwan, bintang-bintang yang ada di tata surya ini, di luar angkasa itu, geng ya, memiliki perbedaan perilaku. Jadi memiliki perbedaan pergerakan gitu, geng. Nah, para ilmuwan ini biasanya memperhatikan bintang-bintang itu melalui teleskop dan mereka mengkhususkan di sebuah tempat yang terdeteksi adanya black hole. Nah, dengan begitu mereka mengetahui ini dari pergerakan bintang-bintang ini tentang keberadaan black hole ini, geng. Oke, sekarang kita akan membahas berapa ukuran black hole. Jika kita membahas sebuah objek, udah pasti kita akan mempertanyakan ya, geng, ukuran sebuah objek itu berapa gitu ya. Nah, begitu juga dengan black hole ini. Black hole layaknya benda-benda lain terdiri dari 3 ukuran: kecil, sedang, dan besar. Menurut para ilmuwan, black hole yang kecil itu hanya terdiri dari 1 atom. Meskipun black hole ini terbilang sebagai black hole kecil atau hanya terdiri dari 1 buah atom, namun massa daripada black hole ini lebih besar daripada ukurannya sendiri. Jadi ibaratkan tuh ya, 1 massa daripada black hole kecil itu sama dengan massa gunung. Paham ya? Massa gitu ya, beratnya gitu. Jika diteliti, kebanyakan daripada black hole ini tidak berukuran kecil, geng. Rata-ratanya tuh besar gitu ya. Black hole sering sekali disebut dengan bintang black hole. Nah, 1 bintang black hole ini masanya itu, berat masanya itu lebih daripada 20 kali berat massa matahari. Mengerikan banget ya. Jadi benar-benar di luar angkasa itu nggak main-main, geng. Karena memang di luar angkasa, ruang hampa, terdapat miliaran bintang dan juga terdapat ribuan black hole di sana. Jadi seketika para astronot kalau misalkan salah-salah jalur mungkin ketemu black hole itu bisa terhisap gitu, geng. Lalu ada juga black hole raksasa. Bagaimana dengan black hole raksasa ini? Disebut-sebut black hole raksasa ini setara dengan massa 1 juta matahari, geng. Itu berat massanya, geng. Black hole raksasa ini disebut dengan supermasif. Menurut para astronom, mereka sepakat di setiap galaksi besar setidaknya memiliki 1 buah supermasif ini. Jadi benar-benar bahaya ya. Jadi nggak sembarangan ya para ilmuwan dan astronot ini melepas landaskan pesawat ruang angkasa gitu ya. Jadi benar-benar harus hati-hati dengan yang namanya black hole ini, geng. Lalu pasti ada pertanyaan, bagaimana
bagaimana terbentuknya black hole ini? Kok bisa ada gitu? Menurut para astronom, black hole terkecil terbentuk bersama dengan terbentuknya alam semesta. Hal ini disebut dengan ketidakseimbangan hidrostatis. Lawan dari ketidakseimbangan hidrostatis ya udah pasti keseimbangan hidrostatis, ya kan? Kalau tadi yang tidak seimbang, yang ini seimbang. Nah, hal ini didefinisikan dengan tekanan pelepasan energi luar bintang yang setara dengan tekanan gravitasi bintang ke arah dalam. Ketidakseimbangan hidrostatis ini terjadi ketika bahan bakar hidrogen bintang telah habis sehingga reaksi termonuklir atau reaksi yang mengubah hidrogen menjadi helium telah terhenti, geng. Jika reaksi termonuklir bintang terhenti, berarti pelepasan energi bintang juga ikut berhenti. Namun tekanan gravitasinya itu tetap ada. Nah, mungkin ini agak berat sedikit ya pembahasannya ya, tapi menurut gue ini ilmu yang bagus buat kita. Jadi kita jangan cuma melihat black hole itu sesuatu yang menyeramkan doang. Nah, jadi kita tidak mempelajari apa sih asal muasalnya gitu ya. Kenapa bisa tercipta ya? Ini sedikit ilmu yang menurut gue tidak ada salahnya untuk kita pelajari dan kita pahami gitu kan. Kalau misalkan kita sudah tahu ya kita nggak takut-takut amat. Oh, ternyata black hole itu terjadi karena adanya pergerakan ini begitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Dari hal yang terjadi sebelumnya itu akibatnya massa bintang akan terus tersedot ke dalam inti bintang yang menyebabkan inti bintang ini akan menjadi sangat padat. Jadi kayak ketekan terus gitu, geng. Nah, lama-kelamaan pusat bintang tidak akan bisa menahan daripada tekanan massa bintang ini. Alhasil bintang akan meledak, geng. Itu misalkan kalau pengibaratannya ya, lo punya balon nih, terus dipompa terus menerus. Nah, itu kan massanya itu akan makin bertambah ya, tekanannya akan makin bertambah ya. Otomatis hal itu akan membuat balonnya meledak. Nah, kurang lebih penganalogian atau logikanya tuh kayak gitu, geng. Lalu apa yang terjadi ketika sebuah bintang meledak? Ketika sebuah bintang meledak atau bintang telah mati, bintang ini tidak akan lagi menghasilkan yang namanya termonuklir, geng. Reaksi yang terjadi itu akan tergantung kepada massa bintang yang sebelumnya. Nah, setelah itu bintang-bintang yang tadi sudah meledak ini akan berubah menjadi bintang neutron. Nah, bintang neutron ini adalah pecahan bintang-bintang yang bisa dikatakan seukuran planet biasa. Jadi kayak seukuran planet bumi gitu ya. Nah, namun geng, selain adanya bintang-bintang kecil atau bintang-bintang neutron ini, di tata surya kita itu banyak sekali bintang-bintang raksasa yang ukurannya lebih besar daripada matahari. Nah, ketika bintang-bintang raksasa ini meledak, nah inilah yang akan menjadi cikal bakal black hole. Jika bintang-bintang raksasa ini meledak, dia itu tidak akan menjadi bintang neutron, melainkan dia akan menjadi sebuah titik teoristis yang tidak bisa digambarkan. Nah, titik inilah titik yang tidak dapat dilihat, namun hanya meninggalkan gravitasi di sana, serta sebuah lubang hitam di mana tempat bintang itu meledak tadinya. Nah, hal inilah yang disebut dengan black hole karena tidak dapat dilihat, gelap, namun memiliki daya tarik gitu ya, daya tarik gravitasi gitu yang sangat-sangat kuat, yang bahkan semua hal yang berada di sekitarnya tidak dapat mengelak atau tidak dapat lolos dari tarikan gravitasi itu. Terus timbul pertanyaan, akankah bumi kita ini dapat tertarik ke dalam black hole, geng? Menurut penelitian, planet-planet yang ada di tata surya seperti matahari dan planet-planet lain itu tidak akan dapat ditarik ke dalam black hole. Itu penyebabnya adalah karena ukuran daripada matahari. Nah, dikabarkan matahari ini tidak dapat meledak atau tidak dapat berubah menjadi black hole itu sendiri. Jadi bisa dikatakan ya, yang bisa menarik bumi dan planet-planet di tata surya itu hanya si matahari ini. Namun ternyata matahari ini tidak akan pernah bisa meledak dan berubah menjadi black hole. Nah, simpelnya kayak gitu, geng. Kalau gue jelasin secara ilmiah banget terpusing gitu ya. Nah, terus saat ini para ilmuwan sedang melakukan penelitian tentang black hole ini yang dikabarkan kalau orang bisa masuk ke dalam black hole, dia akan bisa masuk ke dalam dimensi lain, katanya gitu. Nah, namun sampai saat ini pihak NASA belum mengkonfirmasi apapun tentang apa yang ada di dalam black hole. Apakah benar jika masuk ke dalam black hole bisa ke dimensi lain? Jadi kita tunggu aja nih, geng ya, kabar terbaru dari NASA nantinya setelah penelitian tentang black hole ini didapatkan.